Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Ya, ini pada pagi hari ini kita akan membahas tentang ayat dan hadis husnuzon atau berprasangka baik. Sebelumnya Pak Iqbal tidak lupa mengingatkan kepada kalian semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, karena meskipun kalian sudah mendapatkan dosis vaksin yang pertama, akan tetapi corona masih ada dan juga masih perlu menerapkan protokol kesehatan berupa memakai masker, tidak keluar apabila tidak urgent atau sangat dibutuhkan sekali, seperti itu. Sebelumnya seperti biasa, sebelum kalian mempelajari tentang ayat dan hadis tentang husnuzon, marilah bersama-sama kita buka pada pelajaran pagi ini dengan berdoa sebelum belajar bersama-sama ya. Diturunkan Pak Iqbal dan juga dilanjut nanti membaca surat Al-Ikhlas, An-Nas dan Al-Falaq. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Amin. Shadaqallahul azim. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang ayat dan hadis tentang husnuzon atau berperilaku baik. Ya, ini yang pertama kita akan mempelajari tentang ayatnya, yaitu Quran surat Al-Hujurat ayat 12, bersama-sama diturunkan Pak Iqbal ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apabila kalian belum bisa membaca Al-Quran, maka bisa mendengarkan terlebih dahulu, karena meskipun hanya mendengarkan, kalian juga mendapatkan pahala yang sama dengan membacanya. Tapi lebih baik membaca ya, kayak gitu. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhunni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadakum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka makan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu yang jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Di sini bisa kalian lihat ya, ada kalimat menggunjing sebagian dari orang lain. Di sini juga kalian dianjurkan untuk tidak saling berghibah, karena sesungguhnya ghibah itu sama aja dengan menggunjing, dan juga ghibah itu termasuk yang kebalikan dari husnuzon, yaitu suudzon. Karena kita di ghibah tersebut kita akan selalu mencari-cari kesalahan orang lain. Misalkan teman kita ada A, kemarin dia habis mencuri loh, kalau enggak dia habis mengambil uang ibunya. Ya belum tentu apa yang dia ambil punya orang tuanya atau punya orang lain, siapa tahu itu dia mengambil atas izin orang tersebut, namun ketika kalian melihat tidak ada orang atau orang tersebut tidak ada, jadi tahunya kalian mengambil punya orang itu, padahal
dia sudah diizinkan untuk mengambil barang tersebut. Jadi janganlah kalian menggunjing ya dan juga berprasangka buruk, karena sebaik-baik kita sebisa mungkin jangan sampai menggunjing ataupun ngomongin lah istilah kalau misalkan di tempat kita ya kayak gitu. Selanjutnya yaitu ada potongan ayat Al-Hujurat ayat 12. Oh iya, kalau kalian sudah punya bukunya, kayaknya sudah punya semua ya. Bisa dibuka di halaman 22. Di situ sudah ada potongan per ayat dan juga arti dari Quran surat Al-Hujurat ayat 12 ini. Selanjutnya, nah di sini ada beberapa hukum bacaan yang ada pada Quran surat Al-Hujurat. Yang pertama yaitu idgham bigunah. Idgham bigunah ini apabila ada nun atau tanwin yaitu fathah tain, kasroh tain dan juga dhammah tain, seperti itu ya. Kalau misalkan kalian lupa di sini ada fathah tain ini. Itu seperti itu, fathah tain atau tanwin bertemu dengan satu huruf berikut. Jadi ada ya, nun, mim, waw atau yanmu biasanya kalau Pak Iqbal ya. Maka nun atau tanwin masuk dan melebur kepada huruf tersebut disertai dengan dengung. Contohnya seperti ini. Katsiran minadh-dhon. Jadi bukan kasiron minadh-dhon, tapi lebur masuk ke huruf hijaiyah yang mim. Katsiran minadh-dhon kayak gitu. Yang kedua yaitu adanya ikhfa safawi. Di sini ada cara membacanya, yaitu apabila mim bertemu dengan ba, maka suara mim tersebut harus dibaca samar. Antara mim dan ba ditahan kira-kira 2 ketukan. Seperti contohnya gini, yang bagian ini ba'dzukum ba'dzu. Jadi bukan ba'dzukum ba'dzu, tapi ada yang ditahan kira-kira 2 ketukan dan suara dengung. Jadi ba'dzukum ba'dzu. Jadi 2 ketukan. Ba'dzukum ba'dzu, bukan ba'dzukum ba'dzu. Bukan, yaitu ada dengungnya. Lalu yang ketiga yaitu sama idgham bigunah dengan yang pertama tadi. Di sini penjelasannya sama dengan yang ini. Di sini ada nun mati bertemu huruf ya. Di sini kan ada macam-macamnya, ya nun mau. Jadi cara bacanya yaitu ayyakula, bukan anyakula, bukan seperti itu. Mungkin seperti itu tentang hukum bacaan pada surat Al-Hujurat pada buku ini. Ya, yang selanjutnya yaitu kandungan dari Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Yang pertama, orang-orang yang beriman haram hukumnya menghibah dan mencari-cari keburukan orang lain. Seperti yang Pak Iqbal sampaikan pada awal tadi, kita sebisa mungkin dan diwajibkan untuk selalu berbaik sangka, bukan berburuk sangka. Berbaik sangka termasuk kepada Allah, termasuk kepada kita teman, guru, orang tua dan sebagainya. Karena kita tidak tahu apa yang mereka pikirkan, dan sebisa mungkin kita tabayun ya, tanya misalkan ke orang tua, kok aku dimasuk ke sekolah kono toh, misalkan kayak gitu, atau di SMP kono pas ketika kalian SMP. Siapa tahu orang tua kalian sudah memiliki keinginan yang memang tidak disampaikan ke kalian, maka dari itu kalian harus tanya seperti itu. Orang yang berbuat ghibah, mencari-cari keburukan lain serta senantiasa berburuk sangka, maka hukumnya dosa. Yang ketiga, orang-orang yang senantiasa berburuk sangka, senantiasa menghibah orang lain dan senantiasa mencari-cari keburukan lain. Umpamanya tidak lain seperti orang yang suka memakai bangkai daging saudara sendiri. Jadi kalau kalian ghibah itu perumpamaannya seperti kalian makan daging saudara kalian sendiri. Kalian aja makan daging sapi yang busuk ketika Idul Adha pun merasa jijik gitu loh. Nah, ini kita makan manusia yang sudah menjadi bangkai, seperti itu perumpamaannya. Jadi kalian aja merasa jijik gitu loh. Masa kalian ketika menghibah tidak merasa jijik seperti itu. Lalu Allah juga Maha penerima taubat para hambanya yang mau berserah diri dan tawakal kepadanya. Jadi sebisa mungkin kita tawakal dan juga berserah diri ketika telah melakukan hal tersebut. Kita sebisa mungkin taubat, kita sholat 2 rakaat berniat untuk sholat taubat agar kita diterima di sisi Allah dan dosa-dosa kita bisa terampuni, seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu hadis tentang husnuzon, berperilaku baik. Di sini kita bisa bareng-bareng ya membaca
baca hadis Imam Malik ini yang bawa garis ini bareng-bareng yuk. Iyyakum wad-dhanna fa inna dhanna aqdzabul hadis. Yang artinya jauhilah oleh kalian akan prasangka, karena prasangka sedusta-dusta perkataan. Jadi jauhilah kalian prasangka buruk, karena prasangka buruk tersebut merupakan sedusta-dusta perkataan, seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu penugasan. Bisa dilihat di sini ya. Silahkan ditulis boleh lewat kertas, buku atau WPS Office, atau bisa lewat MS Word. Apa saja contoh perilaku husnuzon di lingkungan keluarga dan di sekolah, masing-masing 3 ya. Jadi 2 soal dan 6 jawaban, seperti itu. Seperti biasanya mata pelajaran Quran hadis, silahkan kirimkan rekaman suara melalui pengumpulan tugas di Edmodo. Di sini maksudnya pengumpulan suara adalah pengumpulan ketika kalian tadarus ya. Jadi kan tadi udah baca 3 ayat. Nah, nanti kalian merekam suara tentang Quran surat Al-Hujurat ayat 12, seperti itu. Mungkin itu saja pada pelajaran pada pagi hari ini. Semoga semangat, tetap semangat. Sebentar lagi kita bisa mulai pelajaran tatap muka, seperti itu. Mari bersama-sama kita doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.